Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, izinkan saya Almawi Ranta dari kelompok 2 sub 2 bersama dengan Bapak Edward Parlindungan, Ibu Siti Hodijah, dan Bapak Junianto Eko Purnomo akan menyampaikan materi pada agenda 3 manajemen kinerja dengan judul Pedoman Kerjasama Kelembagaan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya memulai presentasi ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan judul yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang pedoman kerjasama kelembagaan, bahwa suatu organisasi atau lembaga yang melakukan kerjasama mempunyai unsur-unsur perpaduan yang merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur, yang di dalamnya berisi kewenangan, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi dari lembaga. Dan pengertian terhadap lembaga ini tentu berkaitan dengan suatu hal yang mendasar, yang juga menentukan perilaku individu dalam organisasi tersebut dalam hal fungsi kelembagaan. Kita telah mengetahui secara teoretik bahwa dalam birokrasi pemerintahan ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah fungsi pelayanan, kemudian fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Di dalam ketiga fungsi tersebut, untuk khusus pada bagian hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kota Bogor, saya memfokuskan kepada rangkaian kegiatan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara umum, yaitu regulasi, termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara beberapa hal terkait dengan ketentraman dan ketertiban. Fungsi ini lebih dekat pada fungsi pengaturan atau regulation function. Baik, kita akan melihat dalam hal kerjasama antar lembaga, ini ada beberapa kebijakan pengaturan yang sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Jika kita merujuk kepada kerjasama yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka kerjasama daerah yang diartikan adalah kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga, baik secara internal di lembaga pemerintahan atau lembaga di luar pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kita bisa juga melihat apa yang menjadi sarana dalam membangun kolaborasi. Jika merujuk kepada tugas dan fungsi di bagian hukum dan HAM, kita bisa mengambil beberapa pengertian terkait dengan kerjasama daerah yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain. Ini merujuk kepada Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah Kota Bogor. Selain itu, kita bisa juga menuangkan terkait dengan tugas dan fungsi bagian hukum dan HAM yang tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 155 Tahun 2021, yaitu terkait dengan 3 fungsi, yaitu dalam hal penerbitan produk hukum, kemudian yang kedua komunikasi bantuan hukum, dan yang ketiga evaluasi dan informasi hukum. Untuk menganalisis hubungan kelembagaan ini, kita juga dapat memperhatikan apa yang bisa dijadikan bahan atau sarana untuk kerjasama. Khusus untuk kerjasama kebijakan dan pengaturan, bentuk kerjasamanya bisa juga disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan kelembaga ini,
di bagian hukum dan HAM yang menyusun jejaring lembaga-lembaga terkait yang sesuai dengan tusi dan fungsi dalam menganalisa dan mengidentifikasi. Ini potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan adalah sebagai berikut. Sebagai ruang lingkup yang merujuk kepada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 64 Tahun 2018 tentang penilaian resiko pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bogor, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan definisi terkait dengan sistem pengendalian intern dan proses yang terjadi. Ini diartikan bahwa proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh kepala bagian dan seluruh pegawai di bagian hukum untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi bagian hukum untuk memberikan beberapa alternatif, yaitu kegiatan-kegiatan yang harus bersifat efektif dan efisien. Ini keandalan terkait dengan ada 3 hal, yaitu yang pertama laporan keuangan, kemudian yang kedua pengamanan barang milik daerah, dan yang ketiga adalah taat pada peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan program kerja pada bagian hukum dan HAM pada tahun 2021 terkait dengan program dan indikator kegiatan, kemudian dengan presentase dari anggaran-anggaran, maka kita dapat menganalisis teknologi informasi dengan tugas yang ada. Sejauh ini berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan digital pada bagian hukum dan HAM, dalam program kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, maka indikator dalam pengelolaan JDIH, jaringan dokumentasi informasi hukum, serta digitalisasi produk hukum daerah terkait dengan pengelolaan lembaran yang dimasuk dengan lembaran daerah dan berita daerah dan perpustakaan hukum, maka semuanya masuk dalam laporan secara digital yang terlaksana sebanyak 200%. Ini yang ditetapkan berdasarkan perencanaan dari sejumlah produk hukum 150, kemudian ternyata terrealisasi sebanyak 1.283 produk hukum. Dalam pelaksanaan secara internal, kami bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Badan Perencanaan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Sedangkan secara eksternal, dalam penggunaan teknologi, kita menggunakan e-Perda dan juga aplikasi JDIH, yaitu yang pertama dengan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dengan BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kantor Badan Pertanahan Kota Bogor, dan beberapa universitas yang ada di Kota Bogor, yaitu Universitas Pakuan Kota Bogor, Universitas Juanda Kota Bogor, dan juga kita bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, untuk merinci apa yang menjadi karakteristik dari rencana strategi untuk menganalisis pelaksanaan manajemen risiko di bagian hukum dan HAM yang merupakan unit kerja di sekretariat daerah yang kedudukannya sangat strategis dan sentral dalam penugasan, khususnya untuk penerbitan produk hukum daerah ketika melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Kemudian di samping itu ada juga peran lain seperti melakukan pendampingan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum dan pelaporan HAM, serta evaluasi dokumentasi dan informasi hukum
yang dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisir. Ini kita bisa lihat di dalam Perwali Kota Bogor nomor 64 tahun 2018 sebagaimana yang diutarakan sebelumnya. Ini untuk mengantisipasi adanya persoalan pekerjaan yang dihadapi setiap tahun. Oleh karenanya, untuk menghitung resiko, maka kita harus mengetahui dan menganalisis serta mengendalikan dampak yang akan terjadi setiap kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi untuk menuju kepada tujuan organisasi di bagian hukum dan HAM. Tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi khusus untuk sektor pelayanan publik, bagian hukum dan HAM dihadapkan pada resiko pelaporan ke Ombudsman, Komisi Informasi Publik tentang adanya maladministrasi jika pelayanan itu tidak sampai kepada masyarakat. Bahkan juga bisa menghadapi persoalan terkait dengan adanya gugatan ke Komnas HAM atau hak uji material yang disampaikan kepada Mahkamah Agung terkait beberapa produk hukum daerah. Ini yang sering terjadi. Adapun kita harus mengembangkan beberapa SOP hubungan kerjasama dengan pengembangan digital, yaitu dokumen yang berisi beberapa produk hukum daerah yang dibuat secara minimalis dalam memudahkan untuk penyampaian informasi publik. Dan proses penyelenggaraan administrasi ini juga berisi hal-hal terkait dengan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi sebagai suatu aturan regulasi dan kebijakan yang harus terus disampaikan. Ini berupa SOP yang juga saat ini itu menjadi aktivitas administrasi perkantoran secara modern yang dilakukan agar sosialisasi yang dilakukan tidak terhambat oleh karena tidak ada dukungan dari masyarakat karena keterbatasan ruang dan waktu. Oleh karenanya, untuk penyebaran informasi yang terprogram melalui website, melalui web medsos, dan beberapa kerjasama dengan lembaga lainnya yang menggunakan media digitalisasi, ini kami lakukan secara komprehensif dan simultan serta berkelanjutan. Sebagai strategi untuk membangun budaya risiko di bagian hukum dan HAM, maka kami menyusun SOP tentang mitigasi tugas dan fungsi bagian hukum dan HAM. Kami akan merencanakan dalam bentuk peraturan Wali Kota Bogor pada tahun 2022 ini tentang mitigasi pelaksanaan tugas bagian hukum dan HAM. Ada dua hal yang memang akan menjadi fokus di dalam substansi. Yang pertama adalah bahwa unit kerja di sekretariat daerah yang sekarang di bagian hukum memiliki tugas sangat strategis dan sentral dalam hal penerbitan produk hukum daerah, serta juga sebagai unit kerja yang berfungsi melakukan pendampingan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, dan pelaporan HAM. Ini harus didukung juga dengan anggaran yang memadai. Untuk membangun organisasi yang modern, kita perlu mencermati beberapa hal terkait dengan peningkatan kinerja dalam kolaborasi untuk membangun budaya risiko melalui sistem berbasis digital, yaitu perlu pengaturan di dalam standar operating procedure yang nanti akan dituangkan di dalam perwali, yaitu mengenai tanggung jawab pimpinan dan komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan para pihak yang secara langsung terkolaborasi. Jadi seluruh pihak baik internal maupun eksternal ini akan terkolaborasi dalam suatu aturan
yang memang harus menjadi sistem bahwa semua yang berbasis resiko dengan menggunakan digitalisasi akan diatur dan langkah-langkah untuk menentukan keberhasilan akan terukur dari pelaksanaan tupoksi bagian hukum dan HAM. Ini bisa kita lihat melalui laman www.jdih.kotabogor.go.id. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penyampaian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai perubahan organisasi di institusi kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, penyampaian presentasi dari kelompok 2 sub 2 terkait dengan pedoman kerjasama kelembagaan. Sebelum saya akhiri, semoga apa yang menjadi penyampaian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang tidak sesuai, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.